Dua, satu, action. Assalamualaikum Pak Sarno. Waalaikumsalam Bu Bekan. Apa kabarnya Bu Bekan? Alhamdulillah Pak baik. Ini Pak maaf Bapak sekarang ada waktu tidak ya Pak? Alhamdulillah hari ini dan pagi ini saya ada waktu lengkap. Ada yang bisa kita sharingkan mungkin? Saya Pak saya ada kesulitan di dalam pembelajaran di kelas dan saya ingin diskusi dengan Pak Sarno. Kalau Pak Sarno bisa berkenan memberikan waktu untuk saya hari ini. Oh ya, bisa. Monggo silakan, jangan sungkan untuk menceritakan permasalahan yang baru Bu Bekan hadapi. Baik, ini Pak, saya merasa kok saat saya mengajar di kelas itu sebagian besar siswa kurang antusias ya Pak ya, kurang tertarik gitu dengan pelajaran saya dan menunjukkan sikap kurang kurang memperhatikan seperti itu Pak. Artinya ketika Bu Bekan mengajar, siswa mungkin semaunya sendiri gitu, melakukan hal-hal yang yang tidak memperhatikan, seperti itu ya. Oke, berarti kalau demikian halnya, apa yang sekiranya dari peristiwa itu, dari permasalahan itu, Bu Bekan menginginkan kondisi yang seperti apa? Ya, tentu saja saya pengen anak-anak ketika pelajaran saya itu fokus Pak, tertarik dengan pelajaran saya, tidak lari ke sana kemari, betul-betul memperhatikan apa yang saya ajarkan. Kemudian juga untuk hasil ya Pak, karena kemarin itu saya melihat ketika dievaluasi itu ada banyaklah sebagian besar anak-anak yang kompetensi pencapaiannya tidak seperti yang saya harapkan. Jadi saya harus remedi mengulang lagi seperti itu Pak. Oh begitu nggih. Jadi dari pembelajaran yang sudah Bu Bekan lakukan sebelum-sebelumnya dengan siswa yang kurang memperhatikan tadi ketika Bu Bekan mengajar gitu nggih, sehingga dampaknya ketika tes sumatif atau penilaian harian itu ternyata hasilnya juga tidak maksimal nggih. Banyak siswa yang nilainya di bawah dari kompetensi gitu nggih. Oke. Jadi saya paham gitu. Berikutnya Bu Bekan kira-kira dari permasalahan tadi kira-kira apa ya yang menjadikan dalam proses pembelajaran itu siswa melakukan hal-hal yang Bu Bekan ceritakan tadi? Kira-kira apa itu Bu Bekan? Sebenarnya ini juga saya bingung ya Pak ya, saya itu sebenarnya suara saya juga keras sekali Pak. Pak Sarno tahu kalau saya bicara keras seperti apa. Gitu. Kemudian betul ya gitu. Kemudian selain itu juga saya sudah berusaha keras untuk mengkondisikan kelas. Saya juga sudah pakai media pembelajaran Pak, pakai PPT, tapi kok ya masih kondisinya seperti itu. Saya masih bingung, itu yang pengen saya diskusikan ke Pak Sarno untuk membantu saya kenapa seperti itu. Baik Bu Bekan, sebenarnya sudah apresiasi sekali penjenengan sudah menggunakan media ajar nih, bahan tayang yang tadi pakai PowerPoint gitu nih. Artinya kan berarti bukan hanya secara konvensional yaitu ceramah saja nih, tapi memang menggunakan media nih, PowerPoint. Nah, kira-kira apa ya bahan ajar sudah penjenengan juga sudah menjelaskan dengan suara keras tadi gitu. Tapi kok siswa masih belum bisa fokus ke pembelajaran itu, kira-kira ada masalah di bagian apanya Bu? Oh ya Pak, apa mungkin saya terlalu keras ya Pak ya, jadi takut gitu ya Pak ya. Tapi saya pikir gini Pak, saya sih berpikir apa mungkin media saya yang memang kurang menarik nih Pak. Oh begitu ya. Sepertinya PPT saya atau media yang saya sampaikan ke anak-anak itu membuat anak-anak kurang tertarik, itu mungkin yang saya pikirkan saat ini. Bisa jadi sih. Artinya meskipun memang sudah pakai media, tapi kalau memang juga kurang menarik, bisa jadi anak saya juga menyampaikannya juga kurang menarik, hanya mungkin membaca apa yang ada di slide tersebut gitu tanpa interaktif atau bagaimana, mungkin itu yang saya pikirkan. Oke, bagus sekali ya Bu Bekan bisa mengidentifikasi hal-hal yang memang menjadi sebab sehingga siswa kurang fokus nih dalam pembelajarannya. Jadi kalau begitu mungkin Bu Bekan bisa punya alternatif atau solusi seperti apa yang memang terkait dengan bahan ajar, bahan tayang yang memang belum menarik tadi, apa yang bisa Bu Bekan lakukan di situ? Ada dua hal Pak yang saya pikirkan. Yang pertama, saya akan sharing dengan teman-teman satuan GMP, terutama mungkin punya pengalaman yang sama gitu ya Pak dengan saya. Kemudian yang kedua juga saya akan memperbaiki PPT atau media yang saya buat supaya anak-anak tertarik seperti itu Pak.
Oke, jadi Bogeng ada beberapa alternatif hal yang akan dilakukan nggih. Tadi sharing dengan rekan sejawat nggih, mungkin punya pengalaman yang sama. Kemudian juga tadi disebutkan Bogeng ingin memperbaiki bahan tayangnya nggih, PPT-nya. Mungkin ada lagi yang lain selain itu Bogeng? Mungkin saya itu mengemas bahan tayang saya supaya betul-betul anak-anak itu tertarik ketika saya menayangkan media itu Pak di kelas. Oke, bagus. Nah, dari hal-hal yang sudah Bogeng identifikasi dari permasalahan kenapa kok seperti itu, ada permasalahan seperti itu, dan ada beberapa alternatif solusi. Ya. Nah, jadi Bogeng dalam waktu ke depan kira-kira rencana aksinya apa ya yang dilakukan? Ya. Saya berpikir bahwa bahan tayang saya itu nanti jangan banyak tulisan. Lebih banyak animasi, ada gambar, mungkin juga dengan hal-hal yang lain, colorful dan sebagainya, itu yang akan saya lakukan. Kemudian juga melengkapi dengan tabel dan seterusnya Pak. Itu nanti yang akan saya lakukan. Gitu. Jadi sesuai dari tujuan pertama tadi, jadi bahwa Bogeng menginginkan siswa itu dapat fokus dalam pembelajaran. Kemudian alternatif solusi atau prioritas utamanya Bogeng adalah dalam memperbaiki PPT-nya. Selain itu juga ini Pak, mungkin saya akan memperbaiki, biar saya tidak terlalu banyak ceramah Pak. Jadi saya mungkin akan menambahkan kelasnya dengan game-game, anak-anak dengan LK yang membuat mereka bisa berinteraksi secara aktif seperti itu. Itu juga menjadi pemikiran saya selain memperbaiki. Oke, Bogeng bagus sekali, itu tadi sudah banyak sekali alternatif solusi yang Bogeng tawarkan nih. Tadi saya juga menyimak Bogeng dari bagian awal tadi bahwa siswa itu lebih melakukan hal-hal yang kurang produktif ya. Nah di situ apakah memang secara kedekatan hubungan antara Bogeng dengan murid penjenengan di kelas, apakah memang sudah terjalin dengan baik sebenarnya, sehingga ada istilah chemistry ya, antara guru sama muridnya, apakah itu sudah terbentuk atau bagaimana? Terima kasih Pak, saya jadi ingat memang saya akui saya kurang ada pendekatan personal ya Pak, jadi mungkin yang saya tambahkan nanti yang saya perbaiki revisi adalah saya akan melakukan pendekatan personal lebih intens lagi ke anak-anak. Itu Pak, terima kasih. Oke, bagus sekali Bogeng. Sekarang sudah ada semua alternatif solusi, kemudian jenengan juga tadi dari beberapa alternatif tadi prioritasnya adalah pada bahan tayang tadi yang akan diperbaiki supaya mungkin kalau di awal tadi dengan bilang PPT-nya yang mungkin berupa tulisan-tulisan saja, kemudian di situ nanti penjenengan hanya membacakan dari apa yang jenengan tayangkan tadi sehingga anak hanya mendengarkan saja gitu. Nah itu kemudian dari identifikasi permasalahan tadi sehingga penjenengan akan merevisi, akan memperbaiki dari PPT yang sudah dengan buat, kemudian tadi misalnya ada grafisnya, jadi tidak hanya berupa tulisan, kemudian juga ada tulisan-tulisan keterangan di dalam grafis tersebut, kemudian juga tadi mengurangi ceramahnya, begitu tadi seperti itu gitu kan ya? Oke, bagus sekali. Jadi kalau demikian komitmen dari Bogeng untuk bisa melakukan rencananya tadi itu mungkin apakah ada pihak atau memerlukan pihak siapa saja yang mungkin bisa membantu dari permasalahan Bogeng? Iya, tadi saya sudah sebutkan Pak, nanti saya akan kolaborasi dengan teman-teman ADN dan membantu saya. Juga tentu saja anak-anak nanti juga saya harapkan bisa membantu saya gitu di kelas gitu. Tapi yang jelas saya akan sharing banyak dengan teman-teman ADN. Begitu ya Bogeng ya. Oke, Bogeng luar biasa sekali dari cerita atau dari sharing pendengar tadi. Sekarang coba Bogeng sudah tadi saya katakan pendengar punya potensi nih, karena ternyata pendengar sendiri yang dapat menemukan solusi atau dari permasalahan yang memang pendengar hadapi nih. Jadi apresiasi untuk penjenengan luar biasa. Sekarang setelah ini artinya perasaan penjenengan ya. Apa perasaan yang jenengan rasakan setelah dari sesi ya. Diskusi tadi? Tentu saja perasaan saya lega Pak, saya semangat ya, saya semangat, lega, ingin segera melakukan rencana tersebut. Oke. Oh begitu gitu Bogeng ya.
Jadi Bu Hogang ini sudah apa namanya bisa ada solusi ya dari permasalahan tadi. Kira-kira Bu Hogang untuk kedepannya saya ingin melihat follow up dari penjenengan nih dari rencana tadi. Saya malah jadi penasaran seperti apa nanti penjenengan hasil. Nanti ketemu lagi ya Pak ya. Oke. Setelah ini selesai saya pengen ketemu Pak Sarno untuk mereview lagi apa yang sudah saya lakukan di ya depannya. berhasil seperti apa, nanti mau sarannya lagi Pak. Oke, siap, dengan senang hati Bu Hogang. Jadi Terima kasih banyak Pak, saya boleh kembali ke kantor Pak. oke, Ya, terima monggo kasih. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.